Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan pagi ini saya ingin menyampaikan materi tentang computed tomography scanner atau yang biasa kita kenal dengan CT scan. CT scan merupakan prosedur pemeriksaan medis dengan menggunakan kombinasi teknologi rongsen atau sinar X dengan sistem komputer khusus untuk melihat kondisi dalam tubuh dari berbagai sudut, irisan, maupun potongan. Nah, hasil dari CT scan ini memiliki kualitas dan kedalaman yang lebih rinci, detail, dan lebih tajam terutama dibandingkan dengan menggunakan foto rongsen biasa. Dan CT scan ini umumnya digunakan sebagai alat bantu untuk mendiagnosis suatu penyakit dan panduan untuk melakukan tindakan selanjutnya serta memantau kondisi sebelum dan sesudah terapi. Nah, ini merupakan salah satu contoh gambar pesawat CT scan. Nah, untuk perkembangannya sendiri, CT scan ini perkembangannya cukup sangat pesat. Dimulai dengan generasi pertama yang hanya memiliki satu detektor dan menggunakan berkas pencil beam, hingga sampai saat ini sudah menggunakan multi-slash detektor dan dual source CT. Nah, ini merupakan kegunaan dari CT scan tersendiri, diantaranya yang pertama yaitu menegakkan diagnosis kelainan tulang serta otot seperti adanya tumor pada tulang, lalu patah tulang atau kelainan di tulang belakang. Yang kedua yaitu menentukan secara pasti lokasi adanya sel kanker, infeksi, maupun bekuan darah. Yang ketiga, memantau perjalanan suatu penyakit atau efektivitas suatu terapi pengobatan. Yang keempat, mendeteksi cedera atau pendarahan di bagian dalam tubuh. Dan yang terakhir ini, CT scan memiliki kegunaan untuk menentukan lokasi tumor, infeksi, atau gumpalan darah. Nah, CT scan ini juga memiliki beberapa komponen utama, diantaranya meja pemeriksaan. Meja ini merupakan tempat pasien diposisikan untuk dilakukannya pemeriksaan CT scan. Yang kedua yaitu gantry. Ini merupakan komponen pesawat CT scan yang di dalamnya terdapat tabung sinar X, filter, detektor, data acquisition system, dan lampu indikator untuk sentrasi. Selanjutnya komputer. Nah, di bagian ini komputernya berfungsi sebagai proses scanning atau rekonstruksi atau pengolahan data serta menampilkan gambar untuk dianalisis oleh para radiografer. Selanjutnya ada layar monitor yang berfungsi untuk menampilkan gambar dari objek yang diperiksa serta menampilkan instruksi-instruksi atau program yang diberikan. Selanjutnya ada image recorder yang berfungsi untuk menyimpan program hasil kerja dari komputer ketika melakukan scanning, rekonstruksi, dan display gambar. Dan selanjutnya yaitu operator terminal. Ini merupakan pusat dari semua kegiatan scanning yang berfungsi untuk merekonstruksikan hasil gambaran sesuai dengan kebutuhan. Dan yang terakhir adalah multi-format kamera. Ini digunakan untuk memperoleh gambaran permanen pada film. Pada satu film dapat dihasilkan 9 frame atau 9 gambar. Nah, ini merupakan cara kerja CT scan. Transmisi yang digunakan dilakukan ketika tabung sinar X memutari dan menyinari objek yang selanjutnya. Detektor yang berhadapan dengan tabung sinar X menangkap sinar X yang telah menembus objek tersebut. Dan pada saat yang bersamaan, detektor referensi menangkap sinar X yang langsung dari sumber. Berkas sinar X tersebut juga langsung diubah oleh detektor menjadi sinyal listrik, dan sinyal listrik ini kemudian akan diubah kembali oleh ADC atau yang kepanjangannya merupakan analog to digital converter untuk menjadi data digital, dan selanjutnya akan dikirim ke komputer untuk diolah dan direkonstruksikan dengan penerapan prinsip matematika atau yang biasa kita sebut dengan rekonstruksi algoritma.
Nah, selanjutnya setelah proses ini selesai, maka data yang akan diperoleh berupa data digital ini akan diubah kembali menjadi data analog dan ditampilkan di monitor berupa gambar anatomis irisan objek. CT scan ini juga memiliki keunggulan, diantaranya gambaran yang dihasilkan memiliki karakteristik yang baik dengan adanya pengaturan Windows. Yang kedua, hasil gambarannya dapat direkonstruksikan sesuai dengan yang kita inginkan atau yang dapat kita, sesuai dengan kebutuhan terutama. Yang ketiga, CT scan ini tidak menimbulkan rasa sakit sama sekali atau non-invasif serta hasilnya sangat akurat. Yang keempat, memberikan gambar yang sangat rinci dan detail. Dan yang terakhir yaitu pemeriksaan CT scan sangat cepat dan sederhana dalam kasus-kasus darurat, dapat menunjukkan luka atau pendarahan dengan cukup cepat untuk membantu menyelamatkan nyawa pasien. Tidak hanya memiliki keuntungan atau kelebihan, CT scan ini juga memiliki kekurangan, diantaranya radiasi yang diberikan oleh CT scan ini cukup tinggi untuk pasien. Dan yang kedua, reaksi alergi bisa menyebabkan reaksi alergi ini yang diakibatkan oleh dosis zat yang mengandung iodium yang biasa disebut dengan agen kontras. Dan yang terakhir adalah salah tafsir bisa disebabkan karena hasil dari CT scan ini sangat rinci yang dapat menyebabkan dokter radiologi bisa salah mendiagnosa kelainan kecil di dalam tubuh pasien. Ini dan yang terakhir merupakan resiko penggunaan CT scan. CT scan ini tidak dianjurkan untuk wanita hamil, kecuali jika secara medis diperlukan karena potensi resiko bayi, sedangkan pemeriksaan pada ibu yang sedang menjalani masa menyusui harus menunggu selama 24 jam setelah injeksi bahan kontras sebelumnya melanjutkan menyusui. Dan selanjutnya, sedikit kemungkinan timbulnya kanker dari paparan radiasi yang berlebihan. Dan yang terakhir merupakan kerusakan DNA. Mungkin cukup sampai di sini dan hanya ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.